Selamat siang anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Irma. Hari ini kita masih belajar matematika, masih dengan materi pokoknya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat memahami konsep bentuk akar. Yang kedua, agar kalian dapat memahami konsep bilangan rasional. Dan yang ketiga adalah agar kalian dapat memahami konsep bilangan irasional. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, tentunya kalian harus mengingat lagi tentang bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan pecahan. Ya, kita lihat poin yang ke-D tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, kata akar itu tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Misalnya, akar dari sebuah pohon. Namun dalam dunia matematika, akar bukanlah akar yang merupakan bagian dari tumbuhan. Dalam matematika, bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Nah, dalam matematika, lambang dari bentuk akar itu adalah seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita membahas apa itu bentuk akar juga tadi, kita tentunya harus tahu tentang bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat positif dan negatif, dan B tidak sama dengan 0. Contoh, kita ambil dari bilangan bulat positif dan negatif. Misalnya 2. 2 itu didapat dari 2 per 1, atau 4 per 2, atau 6 per 3, dan seterusnya. Kita ambil dari bilangan bulat negatif, misalnya min 5. Min 5 itu didapat dari min 5 per 1, atau min 10 per 2, atau min 15 per 3, dan seterusnya. Poin yang ke-B, bilangan desimal berhingga. Ya, misalnya kita ambil 0,2. 0,2 itu kita bisa ubah ke bentuk pecahan, berarti 2 per 10. Contoh berikutnya 0,25. Dalam bentuk pecahan kita bisa tulis seperti 25 per 100. Atau contoh berikutnya 0,123. Dalam bentuk pecahan kita bisa tulis 123 per 1000. Poin yang kecil adalah bilangan desimal berulang tak berhingga. Misalnya 0,333 dan seterusnya. Nah, 0,333 dan seterusnya ini bagaimana caranya supaya kita bisa tulis dalam bentuk A per B? Caranya kita misalkan A sama dengan 0,333 dan seterusnya. Lalu kedua ruas ini kita kalikan dengan 10. Kenapa kita kalikan dengan 10? Karena ada satu angka di belakang koma yang berulang dan angkanya sama, yaitu angka 333. Maka 10 kali A sama dengan 10 kali 0,333. Lalu 10 kali A tadi 10A sama dengan 10 kali 0,333 itu sama dengan 3,333. Lalu kita kurangkan dengan A sama dengan 0,333. Lalu 10A kurang A itu sama dengan 9A, sama dengan 3,333 kurang dengan 0,333 sama dengan 3. Jadi sisanya adalah 9A sama dengan 3. Maka A sama dengan 3 per 9. Jadi bentuk 0,333 dan seterusnya, kalau kita ubah dalam bentuk pecahan berarti 3 per 9. Ya, contoh berikutnya kita ambil 0,6767 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa ubah bentuk ini dalam bentuk pecahan? Maka kita misalkan M sama dengan 0,6767. Kedua ruas ini kita kalikan dengan 100. Kenapa kita kalikan dengan 100? Karena ada dua angka di belakang koma yang berulang dan angkanya sama, yaitu 6767. Maka 100 kali M sama dengan 100 kali 0,6767. Ya, 100 kali M itu 100 M sama dengan 100 kali 0,6767 itu sama dengan 67,6767. Lalu kita kurangkan dengan M sama dengan 0,6767. Maka sisanya adalah 100 M kurang M sama dengan 99 M. Lalu 67,6767 kurang dengan 0,6767
67, sisanya adalah 67. Jadi M sama dengan 67 per 99. Jadi 0,67 dan seterusnya kalau diubah dalam bentuk pecah berarti 67 per 99. Lalu yang poin yang kedua adalah bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh, misalnya 0,1721368 dan seterusnya. Ya, angka desimal ini kita tidak bisa ubah dalam bentuk A per B karena angkanya tidak beraturan. Lalu contoh berikutnya akar 2. Akar 2 hasilnya adalah 1,41421366 dan seterusnya. Lalu angka desimal ini kita juga tidak bisa ubah dalam bentuk A per B karena angkanya tidak beraturan. Demikian juga contoh berikutnya akar 3. Akar 3 hasilnya adalah 1,73205008 dan seterusnya. Juga kita tidak bisa ubah dalam bentuk A per B. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini saja. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan rangkuman materi untuk hari ini. Yang pertama, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Yang kedua, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi dari pembahasan yang telah Ibu bahas bersama kalian hari ini, semua bilangan rasional adalah bukan contoh bentuk akar. Yang ketiga adalah bilangan irasional, adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dari contoh-contoh yang telah dibahas, maka dibuat kesimpulan semua bilangan irasional adalah contoh dari bentuk akar. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembahasan materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, silakan kalian kerjakan dan jawabannya dikirim ke classroom. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat siang dan sampai ketemu lagi.